Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang senantiasa mengasihi Kristus Tuhan. Setiap hari tentu saja selain berkat Tuhan yang tersedia, kita akrab dengan kesusahan. Bahkan hari-hari belakang ini kesusahan kita semakin bertambah. Pandemi alih-alih selesai, malah semakin banyak di antara kita yang terpapar varian baru Omikron. Meski katanya tidak seganas varian Delta, tetap saja membuat kita was-was dan susah bergerak, harus isoman, dan belum lagi menata hati dan pikiran. Kesusahan itu semakin bertambah. Dengan beberapa waktu ini ada kelangkaan minyak goreng, tempe, tahu, daging, harga gas naik yang otomatis semua akan mendongkrak harga-harga kebutuhan yang lainnya. Sebentar lagi sudah diinformasikan bahwa harga terigu akan naik, dampak dari perang Uni Soviet dengan Ukraina, dan juga harga BBM tentu akan terpengaruh dengan peperangan yang terjadi. Semua ini membuat kehidupan kita semakin sulit. Lalu, apakah kehidupan akan berhenti karena kesusahan itu? Atau kita mengutuki, menyalahkan, berkeluh kesah, dan ujungnya membuat kita menyerah kalah. Meskinya tidak demikian. Disinilah kita membutuhkan daya tahan, membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan karakter yang tangguh sebagai anak-anak Tuhan yang memang tidak bebas dari masalah dan kesulitan. Ketangguhan bukan hanya bawaan dari lahir, melainkan juga dibangun melalui sebuah proses dalam kurun waktu tertentu. Semakin kita sering berhadapan dengan kesusahan dan mengatasinya, maka semakin besar ketangguhan itu tumbuh di dalam diri kita. Tetapi semakin kita lari dari masalah dan menyalahkan orang lain, semakin kecillah ketangguhan yang kita miliki. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa daya juang atau ketangguhan yang kita miliki dalam menghadapi masalah jelas bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Ada campur tangan Tuhan. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang upaya daya juang kita, yang membangun semangat kita,
sehingga tidak terhempas jatuh menjadi tidak berdaya. Sebagai pengikut Kristus, kita selalu diingatkan bahwa Yesus Kristus juga tidak menghindar dari kesusahan, dari pencobaan. Ia tidak mencari jalan nyaman menuntaskan karya cinta kasih Allah. Keseluruhan hidupnya yang dijalaninya sangat akrab dengan kesusahan, tepatnya penderitaan. Selesai peristiwa baptisan, dan Allah menyatakan Yesus adalah anak yang berkenan kepadanya. Ini tidak membebaskannya dari kesusahan. Allah berkenan bahwa berarti hidup tidak ada masalah, lancar, tidak ada hambatan, sukses terus. Tidak demikian. Setelah peristiwa pembaptisan itu, justru Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Yesus dihadapkan dengan masalah, dengan kesusahan, bahwa bukan dibawa untuk berwisata. Padang gurun bukan tempat untuk piknik, melainkan ruang spiritual di mana manusia berhadapan dengan dilema iman. Dulu pada zaman Musa, padang gurun adalah tempat ujian umat. Apakah mereka setia atau berkeluh kesah dan bersungut-sungut? Dari kisah ini kita belajar ternyata banyak orang yang tidak lolos dari batu ujian padang gurun. Hanya sebagian kecil yang melewatinya dan berhasil masuk tanah perjanjian, yaitu kisah perjalanan bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari di padang gurun tentu bukan perkara mudah. Yesus harus berjuang mengatasi berbagai kesulitan, menyangkut kesulitan dirinya dan juga tantangan alam yang sangat ekstrim. Belum lagi, ia harus berhadapan dengan iblis yang mencoba untuk menggagalkan misinya. Tak belak lagi, tawaran-tawaran yang diberikan iblis merupakan solusi mudah untuk mengatasi kesusahan yang dihadapi Yesus dalam alam yang ekstrim dan misinya ke depan. Mengubah batu menjadi roti adalah jalan termudah dan Yesus punya kapasitas untuk itu. Namun Yesus mengingatkan bahwa roti memang diperlukan, tetapi ada yang jauh melebihi itu, yaitu firman Tuhan. Sebab walau tersedia banyak makanan, namun jika hati tidak dipenuhi cinta kasih yang bersumber dari Tuhan, maka semua itu
akan sia-sia. Bahkan menjadikan sumber konflik. Iblis memang lihai. Ia menawarkan kekuasaan. Bukankah dengan kekuasaan itu Yesus tidak perlu melalui jalan derita dan salib? Kompromi. Bukankah hal ini yang sering terjadi? Di satu sisi kita percaya penyertaan Tuhan. Di sisi lain kita menjadi orang yang mudah mengeluh. Kita percaya dan beribadah, tetapi di sisi lain kita juga mencari solusi yang salah. Yesus bergeming bahwa manusia harus menyembah hanya kepada Allah. Yesus bersikukuh bahwa satu-satunya kuasa yang berbuah cinta kasih hanya bersumber pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampaknya iblis belum menyerah. Pencobaan pamungkas versi Injil Lukas, yaitu iblis menantang Yesus untuk menguji kasih dan perlindungan Allah. Yesus diminta menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Ini tantangan pembuktian iman. Tidak memenuhi permintaan itu dianggap pengecut. Namun ketika melakukan, itu berarti mencobai Allah sendiri. Mungkin ini juga yang sering secara diam-diam kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan pertanyaan dan pergumulan dalam hati, apakah benar Allah mengasihiku? Kalau Allah mengasihiku, mengapa saya harus menderita? Saya harus mengalami peristiwa ini seorang diri. Atau juga pertanyaan, sampai kapan Allah memelihara? Mengapa Allah diam saja ketika kebutuhanku mencekik leher? Jika Allah pemurah, mengapa harus menunggu banyak korban berjatuhan melalui perang, bencana alam, wabah, dan sebagainya? Belajar dari Yesus. Ia juga dalam pergumulan yang berat. Yesus diperhadapkan pada keprihatinan dalam puasa 40 hari. Dalam kondisi yang sangat ekstrim, Yesus memilih merangkul keprihatinan. Ia tetap mengakrabi jalan derita sambil terus fokus pada Bapanya. Setia dalam ketulusan, dan inilah yang membuat iblis justru menjadi frustasi dan mundur kalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akrabi apa yang sekarang terasa sulit terjadi di dalam kehidupan saudara. Tetapi jangan berhenti untuk terus berjuang. Hidup harus terus berjalan. Yakinilah bahwa tangan kuasa Yesus menopang kita. Jadilah orang yang tidak mudah menyerah. Namun di tengah-tengah kondisi sulit,
tetaplah memiliki semangat juang yang tinggi untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tuhan menyediakan banyak peluang di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita senantiasa setia dan taat kepada Bapa. Sebagaimana Kristus tetap setia dan taat kepada Bapa sekalipun mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan buahnya adalah cinta kasih dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Amin.